Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas buku yang berjudul Handbook of Research Methods in Public Administration di part 4-nya, yaitu Data Management. Chapter-nya ada 3. Yang pertama itu ada General Issues in Data Management, yang chapter 20-nya ada Constructing Data Sets and Manipulating Data, chapter 21-nya ada Managing Large Scale Electronic Data for Public Administration Research and Information System Approach. Jadi di sini garis besarnya itu saya akan membahas tentang manajemen data, penelitian kualitatif, dan di chapter 21-nya itu ada mengelola data elektronik skala besar untuk riset, administrasi publik, pendekatan sistem informasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen data. Manajemen data ini terdiri dari sekelompok operasi yang dirancang untuk menyiapkan data untuk analisis dan penyimpanan yang tepat. Analisis dan penyimpanan, operasi ini meliputi desain penelitian, organisasi data, pengumpulan data, pembuatan buku kode, pemasukan dan pengecekan data, pembersihan dan pengeditan data, serta penyimpanan dan penghancuran data. Data dapat didefinisikan sebagai pengukuran, pengamatan, atau produk lain dari kegiatan penelitian. Di sini pokok bahasan di chapter 19-nya itu ada desain penelitian dengan organisasi data, pengumpulan data, analisis data, dan entry data. Jadi aku nggak ngambil semua yang ada di operasi ini gitu, operasi di sini. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah desain penelitian. Sebelum pengumpulan data, perlu adanya pengaturan data. Ketika penelitian, kita pasti berhubungan dengan teori-teori gitu. Setelah itu mengembangkan pertanyaan penelitian, lalu berlanjut ke hipotesis, terus ada desain penelitian, pengumpulan data dan pengelolaan data, lalu siap menganalisis secara kualitatif. Biasanya kan kalau untuk melakukan penelitian itu, terutama kualitatif itu, alurnya seperti itu gitu. Nah, untuk mengetahui hubungan potensial antara variabel independen dan dependen dalam buku dalam buku ini dijelaskan harus menentukan model dan instrumen penelitian dengan benar dan lengkap. Instrumen penelitian harus mencakup semua variabel independen dan potensial. Agar instrumen penelitian dapat menghasilkan data yang terbaik dan paling tepat, seorang peneliti harus mencoba mengantisipasi kebutuhan masa depan sebelum pengumpulan terjadi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Sebenarnya kalau misalkan di buku itu dijelasin teknik pengumpulan datanya itu wawancara sama kuesioner gitu yang paling umum. Nah, tapi aku ngambil dari sumber lain karena kita membahasnya tentang teknik penelitian kualitatif, jadi aku ngambilnya teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Jadi ada 3, kurang lebihnya ada ada 2. Jadi yang biasa dipakai orang gitu. Biasanya ada observasi partisipatif dan wawancara mendalam, atau biasanya juga ada seperti forum group discussion dan lain-lainnya gitu. Ditambah dengan kajian dokumen yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian. Nah, yang ketiga ini ada teknik analisis data. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Nah, metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan, dan menafsirkan. Kualitatif analisis merupakan metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Nah, sebenarnya kalau misalkan di buku itu, analisis datanya itu lebih ke membuat kode buku untuk penelitian kuantitatif gitu. Jadi aku juga ngambil dari sumber lain untuk teknik analisis data kualitatif gitu.
Nah, yang ketiga ini, yang keempat ini, pokok bahasan yang keempat ini, ada entry data. Jadi entry data ini dapat didefinisikan sebagai titik dalam proses ketika memasukkan data, gitu. Nah, terlepas bagaimana kita memilih untuk memasukkan datanya, ada dua konvensi yang harus diikuti. Yang pertama itu, setiap wawancara yang diselesaikan atau sebagian diselesaikan harus diakui sebagai kasus. Kasus elektronik dan kasus akan diidentifikasi dan kertas akan diidentifikasi dengan nomor. Jadi sebelum data dari setiap wawancara itu dimasukkan, ditandai dengan nomor gitu, diberikan pada kotak elektronik. Jadi mungkin dalam kotak nanti itu pertanyaan wawancaranya itu ditulisin dulu gitu. Nah, terus dalam kasus elektronik, pengenal mungkin akan menjadi variabel pertama, sehingga peneliti atau analisis data dapat dengan cepat dan mudah memverifikasi bahwa data yang dimasukkan adalah cerminan dari data yang ada di atas kertas. Sebenarnya ini lebih ke penelitian kuantitatif mungkin ya, yang kuesioner. Cuman tapi di sininya juga bisa untuk wawancara gitu. Kan secara wawancara adalah bagian dari penelitian kualitatif gitu. Jadi saya masukin gitu. Terus yang kedua itu, selama entry data, setiap kasus yang dimasukkan akan memiliki jumlah variabel yang sama, terlepas dari apakah informan menjawab semua pertanyaan itu atau tidak. Mungkin jadi kesimpulannya, manajemen data yang efektif adalah kompleks dan beragam, tetapi tidak sulit. Faktanya ini membuat sebagian besar pekerjaan pada proyek penelitian lebih mudah karena menguraikan hubungan asumsi dan memisahkan floatsam dan jetsam. Manajemen data yang efektif membawa rasa keteraturan pada proyek penelitian, sehingga memaksimalkan kemungkinan bahwa proyek akan menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. Manajemen data yang baik juga membantu sepenuhnya memaksimalkan sumber daya yang dialokasikan oleh sebuah proyek. Jadi mungkin secara garis besarnya, manajemen data ini merupakan pengaturan data gitu. Jadi bagaimana data itu dapat diatur gitu. Nah, terus yang selanjutnya, ini yang chapter 21-nya, yaitu mengelola data elektronik berskala besar untuk riset administrasi publik, pendekatan sistem informasi. Nah, dalam bab ini tuh menggunakan sistem informasi untuk menjawab tantangan dalam mengelola data digital. Mungkin seperti yang kita ketahui, data digital ini merupakan data yang mungkin banyak kendala dalam pengimplementasiannya gitu. Jadi dalam bab ini tuh bisa membantu mungkin mengefektifkan pelaksanaan data digital ini gitu. Pendekatan ini menerapkan wawasan dari desain dan pengembangan sistem informasi. Mengelola desain dan implementasi basis data, penelitian skala besar, pada dasarnya adalah mengelola sistem informasi yang memiliki komponen data, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan telekomunikasi, dan manusia. Isu-isu tertentu akan terbukti relevan di setiap tahap proses, meskipun tingkat kepentingannya akan bervariasi tergantung pada tahap yang sedang dibahas. Misalnya, meskipun perlindungan kerahasiaan harus diintegrasikan ke dalam setiap langkah proses, pada tahap desain fokusnya adalah solusi perangkat keras dan perangkat lunak. Demikian juga pada tahap pengumpulan dan entry data, protokol manajemen akses relatif lebih kritis. Nah, jadi sebenarnya di tahapan mengelola data elektronik berskala besar ini, ada beberapa poin yang bisa aku simpulin gitu. Jadi yang pertama itu ada menetapkan tujuan. Mungkin untuk penetapan tujuan ini bukan hanya dalam sistem ini ya, merancang sistem informasi gitu, tapi dalam segala hal pun langkah pertamanya itu adalah menetapkan tujuan gitu. Mungkin untuk merancang sistem informasi itu tentunya kan harus menetapkan tujuannya gitu, bagaimana tujuannya ini dapat dilaksanakan gitu. Jadi tujuan dari proyek sistem informasi penelitian harus mengidentifikasi mereka yang berpotensi mendapat manfaat dari ketersediaan data dan memperhitungkan biaya yang diproyeksikan. Tujuannya harus spesifik
untuk menggambarkan ruang lingkup proyek. Mereka harus memproyeksikan garis waktu dan menentukan entitas yang tercakup dalam sistem. Dalam studi kasus yang sedang berjalan, misalnya dalam Intergovernmental Collaborative Service Agreement atau perjanjian intergovernmental, menyatakan bahwa warga negara, pembuat kebijakan, dan manajer publik selain peneliti administrasi publik akan mendapat hasil atau manfaat dari proyek tersebut. Nah, yang kedua ini ada desain konseptual yang berpusat pada pengguna. Salah satu standar saat ini dalam desain sistem informasi adalah pendekatan use case. Nah, pendekatan ini seperti yang diterapkan dalam analisis dan desain sistem berorientasi objek. Keuntungan dari pendekatan ini adalah peneliti dapat berkonsentrasi pada apa yang harus dilakukan oleh sistem yang dimaksud. Daripada detail tentang bagaimana sistem tersebut akan diimplementasikan. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara pemrogram, analis sistem, dan pengguna akhir sebagai kelompok mereka yang fokus pada apa sistem ini dirancang untuk dilakukan daripada rincian teknis tentang bagaimana melakukannya gitu. Jadi keuntungan dari use case ini mungkin memunculkan komunikasi di antara pemrogramnya, analis sistemnya, dan pengguna akhirnya gitu. Selain itu juga pendekatan ini berorientasi pada objek lebih adaptif dan kuat karena cara modularnya menangani sistem yang kompleks dan menangani konsistensi dalam analisis desain dan pemrograman sistem. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa sistem informasi paling baik didefinisikan menurut berbagai cara informasi dapat digunakan oleh jenis pengguna tertentu. Oleh karena itu, use case merepresentasikan urutan aktivitas yang dapat dilakukan melalui sistem informasi. Misalnya, kasus penggunaan untuk sistem manajemen keuangan mungkin mencakup seluruh rangkaian yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan triwulan. Yang ketiga itu ada perancangan basis data dalam mendukung sistem informasi. Nah, pengembangan database penelitian harus memenuhi kebutuhan informasi proyek penelitian seperti yang diartikulasikan dalam use case. Karena sistem informasi besar yang digunakan untuk penelitian administrasi publik seringkali memanfaatkan data pemerintah yang tersedia untuk umum, penggabungan data cukup umum. Nah, untuk menjaga integritas dalam proses penggabungan data, peneliti dan analis sistem informasi memerlukan detail lebih lanjut tentang apa yang diambil dari berbagai sumber. Detail seperti itu biasanya disebut metadata atau data pada data. Berisi tentang file individual, program yang digunakan untuk membuat file tersebut, dan tanggal pembuatan, serta modifikasi filenya. Untuk tujuan penelitian, metadata juga harus mencakup informasi tentang metode yang digunakan untuk pengumpulan data, orang atau organisasi yang terlibat, periode waktu yang dicakup oleh file, dan juga perubahan dalam definisi data. Yang terakhir, ada pengelolaan dan implementasi sistem informasi penelitian. Manajemen akses dan hak istimewa menjadi perhatian ketika banyak orang memiliki akses ke database elektronik yang besar. Dengan mengambil pendekatan sistem informasi, peneliti dapat mengatasi masalah ini secara langsung dan memastikan perlindungan informasi sensitif sehingga menumbuhkan kepercayaan dari publik dan lembaga pendanaan. Kerahasiaan tentu saja merupakan prioritas tinggi bagi organisasi publik. Pengaturan akses dan manajemen hak istimewa biasanya menetapkan bahwa satu atau dua orang yang berfungsi sebagai administrator sistem dapat melakukan perubahan menyeluruh dalam database, seperti struktur database dan definisi data. Sebaliknya, sebagian besar pengguna seharusnya hanya dapat terlibat dalam entry data, penghapusan, dan pembaruan. Ini akan menghindari perubahan struktur data yang disengaja atau tidak. Nah, sebagian besar pengambilan data ini untuk tujuan penelitian atau tampilan dasar dapat dilakukan oleh pembuat query. Jadi query ini kayak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu. Penggunaan query ini bersifat adaptif.
Memiliki query terpisah mencegah pengguna mengubah catatan dan memberikan kenyamanan dalam menawarkan informasi yang disesuaikan secara real-time. Bahkan program perangkat lunak manajemen basis data, terutama desktop, memiliki Microsoft Access, memiliki struktur yang menetapkan hak akses untuk administrasi sistem, informasi penelitian, entry data, dan lainnya. Mungkin jadi dalam bab ini tuh sebenarnya menjelaskan tentang kurang lebihnya itu seperti tadi yang menjawab tantangan. Jadi kan seperti tadi ada pendekatan use case, terus juga ada metode yang ditawarkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem informasi untuk riset, untuk penggunaan data yang berskala besar untuk riset administrasi publik gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.